wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Nur Sahyani, NIM 230401934, mahasiswa IAIN Salatiga, Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah semester 2. Saya di sini yaitu untuk memenuhi tugas pada mata kuliah Pendidikan Multikultural, dan saya di sini akan membahas tentang nilai-nilai dalam pendidikan multikultural. Ini saya akan membahas tentang nilai-nilai dalam pendidikan multikultural. Dan yang pertama, apa itu nilai? Nilai sering merujuk pada kata yang abstrak. Maksudnya yaitu bisa diartikan sebagai keberhargaan atau sebuah kebaikan. Menilai di sini juga berarti menimbang, yakni sesuatu kegiatan manusia yang menghubungkan sesuatu dengan sesuatu yang lain, dan kemudian dilanjutkan dengan memberikan sebuah keputusan. Hendaknya sebuah keputusan tersebut bersifat positif dan dapat berguna bagi manusia. Dan dapat disimpulkan bahwa nilai adalah sesuatu sifat atau kualitas dari sesuatu yang bermanfaat bagi kehidupan manusia, baik lahir maupun batin. Dan yang kedua di sini ada pendidikan multikultural. Nah, arti dari pendidikan sendiri yaitu sebuah proses pengembangan sikap dan tata perilaku untuk mendewasakan manusia. Sedangkan multikultural itu identik dengan adanya kebudayaan. Dapat disimpulkan pendekatan pembelajaran untuk mendorong berkembangnya pluralisme budaya. Hal ini merupakan pengembangan sikap dan tata perilaku seseorang untuk mendewasakan manusia melalui pengajaran, pelatihan, proses, dan cara-cara yang mendidik dalam pendidikan multikultural tersebut. Selanjutnya ada prinsip pendidikan multikultural, yaitu menurut Tilaar ada 3. Yang pertama, didasarkan pada pedagogi kesetaraan manusia. Yang kedua, terwujudnya manusia Indonesia yang cerdas dan mengembangkan pribadi yang menguasai ilmu pengetahuan secara baik-baik. Dan yang ketiga, prinsip globalisasi. Dan menurut Tilaar, hal ini dapat menggambarkan bahwa arah dari perkembangan pendidikan multikultural yaitu untuk menciptakan manusia yang terbuka terhadap perkembangan zaman dan keragaman beberapa aspek dalam kehidupan modern. Maksudnya yaitu prinsip pendidikan multikultural ini mampu menjembatani untuk menghargai semua perbedaan yang dimiliki seseorang demi terwujudnya kehidupan bangsa yang harmonis. Dan Tilaar juga mengungkapkan bahwa dalam program pendidikan multikultural, fokusnya tidak diarahkan pada kelompok rasial, agama, atau kultural yang dominan, tetapi juga menekankan peningkatan pemahaman dan toleransi individu terhadap kelompok minoritas budaya yang dominan. Selanjutnya ada nilai-nilai pendidikan agama Islam multikultural. Secara umum, pendidikan agama Islam multikultural merupakan cermin keseimbangan antara pemahaman persamaan dan perbedaan budaya yang mendorong individu untuk mempertahankan dan memperluas wawasan budaya dan kebudayaan dari mereka sendiri. Abdullah Ali telah mengungkapkan setidaknya ada 3 poin yang menjadi nilai-nilai pendidikan agama Islam multikultural. Yang pertama, nilai pendidikan agama Islam yang berprinsip pada demokrasi, kesetaraan, dan keadilan. Yang kedua, nilai pendidikan agama Islam multikultural yang berorientasi pada kemanusiaan, kebersamaan, dan kedamaian. Dan yang ketiga, nilai pendidikan agama Islam multikultural yang mengembangkan sikap mengakui, menerima, dan menghargai keragaman budaya. Saya akan menjelaskan yang kedua adalah nilai pendidikan agama Islam multikultural yang berorientasi pada kemanusiaan, kebersamaan, dan juga kedamaian. Dari yang pertama adanya kemanusiaan. Kemanusiaan adalah sifat-sifat manusia sebagai makhluk berbudi yang memiliki potensi pikir, karsa, dan cipta, dan juga menyadari adanya nilai-nilai dan norma kemanusiaan, karena manusia sendiri memiliki dan menduduki martabat yang paling tinggi. Dan konsep semacam ini dapat berkembang secara baik dan apabila ditanamkan secara sistematis sejak usia dini melalui jenjang pendidikan yang terendah hingga yang tertinggi.
dan hal ini diarahkan menuju terwujudnya pembangunan karakter yang melampaui 3 domain. Nah, seperti yang diungkapkan oleh Bloom. Lalu, orientasi pada kemanusiaan ini memiliki arti bahwa manusia memiliki sifat-sifat kemanusiaan dan memiliki hak untuk dimanusiakan. Maka dari itu, pendidikan multikultural hendaknya bertujuan untuk menjunjung tinggi martabat setiap makhluk dan menghargai potensi masing-masing manusia dan memberikan sarana kepada masing-masing manusia untuk mengapresiasikan kemampuan sebagai penghargaan dan pemeliharaan akal manusia. Yang kedua, adanya kebersamaan. Nah, bersamaan ini berasal dari kata atau bersama yang artinya seragam. Kebersamaan berarti melaksanakan sesuatu secara bersama-sama. Aspek yang mendukung terciptanya kebersamaan adalah adanya rasa hormat, kebaikan hati, dan rasa keadilan. Di dalam rasa kebersamaan ini terdapat kesatuan perasaan dan sikap di antara individu yang berbeda dalam suatu kelompok. Dan pandangan pendidikan multikultural tentang orientasi kebersamaan ini yaitu untuk mengembangkan sikap tolong-menolong dan saling membantu sehingga terwujud rasa persatuan dan persamaan ataupun persaudaraan baik antara kelompok individu dan individu ataupun individu dengan kelompok. Nah, lalu yang ketiga ada kedamaian. Kedamaian adalah artinya tidak ada peperangan, tidak ada kerusuhan, aman, tentram, damai, dan rukun. Jadi, usaha untuk mewujudkan kedamaian sendiri dalam hidup bermasyarakat dapat dilakukan dengan menghindari sikap yang menyebabkan kerusuhan ataupun perperangan, dengan menghargai perbedaan pendapat, serta menghindari sikap egosentris sebagai terwujudnya lingkungan yang kondusif dan rukun. Pendidikan agama Islam multikultural ini berorientasi pada kedamaian, bertugas untuk membangun pola pikir akan pentingnya kehidupan sosial yang harmonis tanpa adanya rasa saling dendam dan adanya rasa permusuhan dan saling menghormati pendapat satu sama lain. Pendidikan multikultural ini hendaknya dijadikan strategi dalam mengelola budaya dengan menawarkan strategi transformasi budaya yang ampuh, yakni melalui mekanisme pendidikan yang menghargai perbedaan budaya. Yang terakhir yaitu nilai pendidikan agama Islam multikultural yang mengembangkan sikap mengakui, menerima, dan menghargai keragaman budaya. Nah, dalam sikap mengakui, menerima, dan menghargai keragaman budaya ini sangat diperlukan di dalam kehidupan bermasyarakat yang majemuk, karena dalam kehidupan sosial bermasyarakat ini, pandangan terhadap penghargaan keragaman laksana mozaik dalam sebuah komunitas atau sebuah masyarakat. Nah, sebuah keragaman sendiri yaitu merupakan fitrah dan sunnah dari Allah yang mengandung pelajaran penting dalam bertoleransi antar pihak. Pendidikan agama Islam multikultural ini sebagai pengganti pendidikan interkultural diharapkan dapat menumbuh kembangkan sikap peduli dan mampu mengerti akan adanya politik pengakuan terhadap kebudayaan kelompok lain, misalnya dengan toleransi, perbedaan etnokultural, diskriminasi, demokrasi, dan hak. Saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama, nilai pendidikan agama Islam multikultural yang berprinsip pada demokrasi, kesetaraan, dan keadilan. Maksudnya adalah di sini pendidikan agama Islam multikultural memberikan kesempatan yang sama kepada semua masyarakat untuk memperoleh pendidikan dan memberikan perlakuan dan perhatian yang proporsional kepada masing-masing masyarakat dalam proses pembelajaran. Tentunya tanpa membedakan latar belakang, warna kulit, ras, etnik, dan budaya dan bahasa, sehingga masing-masing masyarakat akan memperoleh peluang untuk mencapai kompetensi dan keterampilan yang selalu dimaksimalkan. Lalu, pendidikan agama Islam multikultural ini
pada hakikatnya menempatkan multikulturalisme sebagai salah satu visi pendidikan dan dengan karakter utama yang bersifat inklusif, egaliter, demokrasi, dan humanis, namun tetap kokoh pada nilai-nilai spiritual dan keyakinan yang berdasarkan pada Al-Quran dan As-Sunnah. Maksud lain dari prinsip ini, seperti yang dikemukakan oleh Bergson, adalah setiap individu peserta didik memiliki hak yang sama untuk mengekspresikan bahkan mengembangkan potensi masing-masing secara demokratis tanpa meminggirkan potensi peserta didik lainnya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata dalam penyampaian materi, saya mohon maaf sebesar-besarnya dan semoga dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.